lemas jawab salamnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan faqaditumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, as-siyamu junnatun ma lam yaqdudha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang kami muliakan orang-orang tua kami, para sesepuh, para pemuka agama, dan juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, tak lupa anak-anak kami yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberi kekuatan, Pak. Karena memang pada hakikatnya kita ini tak punya kekuatan. Kita ini tak mampu berbuat apa-apa illa biiznillah. Kita tak mampu berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk datang ke Masjid Al-Falah yang kita cintai ini, untuk menggerakkan jari pun kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah, yakni sholat Isya secara berjemaah. Yang mana Bapak Ibu, dalam hadis dikatakan, barang siapa yang sholat Isya secara berjemaah, maka seolah-olah ia telah beribadah setengah malam. Allahu Akbar. Hari ini sangat sedikit di antara kita yang mampu melaksanakan ibadah setengah malam. Akan tetapi Bapak Ibu, dengan melaksanakan sholat Isya secara berjemaah, maka kita telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah beribadah setengah malam. Dan lanjutan hadis itu, barang siapa yang sholat subuh secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah beribadah sepanjang malam. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk dapat menjaga sholat berjemaah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu, sholat berjemaah ini sangat tinggi nilainya, ya kan? Untuk dunia aja hari ini, Pak, orang mau yang paling tinggi nilainya, ya kan? Padahal kita tahu sama-sama dunia ini sebanyak apapun bakal kita tinggalkan. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya untuk akhirat pun kita demikian. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjaga sholat berjemaah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu, baginda Nabi sendiri, kan kita sudah tahu, baginda Rasulullah SAW adalah seorang yang sudah diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Tapi bagaimana akhir hayatnya?
Sampai sholat beliau yang terakhir, beliau sudah tak mampu lagi menjadi imam. Beliau mesti dipapah oleh 2 orang sahabat untuk datang sholat berjemaah. Inilah pentingnya sholat berjemaah. Salawat beri salam mudah-mudahan tercurah kehadiran junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan dan sunnah-sunnah yang kita amalkan, kelak di akhir masa kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, malam ini saya akan memberikan judul tausiah saya sesuai dengan yang ditemakan, ya. Yang ditema kalau nggak silap saya yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa atau yang merusak puasa. Maka Bapak Ibu, saya teringat satu hadis. Kata Nabi, asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Tahu Bapak Ibu apa itu perisai? Anak-anak kami sekalian, tahu apa itu perisai? Tahu? Enggak tahu. Perisai itu penghalang, dinding. Kalau kita itu biasanya perisai ini digunakan untuk perang, Pak. Jadi berperang dia menghalangi dari bacokan pedang. Tapi hadis ini maksudnya kata ulama, puasa ini penghalang dari api neraka. Malam yafluha, selagi dia tidak memecahkannya. Oh, rupanya perisai tadi Pak bisa pecah. Penghalang tadi bisa pecah. Kalau dia sudah pecah, maka masuk api neraka akan mengenai dirinya. Maka apakah yang memecahkan perisai tadi? Apakah yang akan merusakkan puasa kita? Salah satunya Bapak Ibu, Bu, dengarnya Ibu. Awak bercakap di sini, Ibu bercakap juga di dalam. Oh iya, capek lah bercakap di sini kan? Allahu Akbar. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang merusak puasa kita? Yang pertama kata ulama yang akan merusakkan puasa kita adalah penyakit hasad. Kata Nabi, iyyakum wal hasada. Berhati-hatilah kamu dengan penyakit hasad. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya penyakit hasad itu dapat memakan amal-amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada penyakit hasad dalam hati kita, puasa kita bisa rusak, sholat kita bisa rusak, sedekah kita bisa rusak, seluruh amal-amal kita bisa rusak. Apa itu penyakit hasad? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga yang beli kompor, dia kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Allahu Akbar. Itulah pula utangnya tak dibayarnya. Tahu pula dia berutang, orang berutang. Beli kompor baru bisa dia. Tapi, pada kompor kayak gitu yang dibeli dia udah pamer katanya. Allahu Akbar. Ini hasad ini. Iya kan? Ini penyakit hasad dapat merusak amalan. Kemudian penyakit hasad ini akan menimbulkan sangka buruk, suuzon. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sangka-sangka nampaknya orang tulus. Alah, bayar tulus sekali Bapak itu. Mungkin yang nyambungnya dia itu.
Ini sangka buruk namanya Pak. Ya kan? Sangka buruk. Nampaknya bendahara beli kereta baru. Allah entah uang masjidnya dibuat jadi kereta baru itu. Ini suzon ini, sangka buruk. Ini akan menghapuskan amal-amal kebaikan. Nggak boleh. Iya kan? Nggak boleh ini. Kemudian sangka buruk ini nanti akan mendatangkan apa lagi? Jadi fitnah. Diceritakannya pula sama orang. Mungkin yang beli kereta pakai uang masjid yang dibuatnya itu katanya. Pala datang kawannya yang dibilangnya tadi, cerita pula sama orang lain. Bukan mungkin lagi katanya. Kata si Polan itu, bapak bendahara itu beli kereta pakai uang masjidnya itu katanya. Allah. Padahal kawan baru dapat warisan. Kawan baru dapat warisan, jual tanah di kampung, dapat beli ekmek baru. Tapi sudah kena fitnah. Iya kan? Ini nggak boleh, dilarang. Kemudian apa lagi? Akan menumbuhkan sangka buruk, menceritakan. Nanti akan datang cerita-cerita baru. Wala tajassasu kata Allah. Jangan kamu mencari-cari kesalahan. Cari-cari kesalahan orang lain nggak boleh Bapak Ibu. Apalagi di bulan puasa ini. Ini akan menghancurkan puasa kita, akan merusak puasa kita. Capek kita puasa. Makanya kata Nabi, ada nanti orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Puasa dia, tapi mencari-cari kesalahan orang lain. Capek nanti cari-cari kesalahan orang lain, kesalahan laki kali dicarinya. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya kan? Kemudian apa lagi? Wala yarqabu ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati, kata Allah? Tentu kamu merasa jijik. Artinya apa? Bu, artinya kalau kita menceritakan keburukan orang lain, samalah kita kata Allah dengan memakan daging saudara kita yang sudah mati. Pernah di zaman Nabi ada 2 orang yang sedang sakit di bulan puasa. Sakit perut yang sampai hampir mati katanya. Maka ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada 2 orang wanita yang sedang sakit. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Nampaknya mereka hampir saja menemui ajalnya. Maka kata Nabi, berikan kepada mereka mangkuk. Rupanya Bapak Ibu dikasih mangkok. Dikasih mangkok suruh muntah. Maka rupanya mereka memuntahkan daging yang segar dengan daging yang segar. Maka kata Nabi, sesungguhnya mereka sudah makan daging sipolan dan daging sipolan. Kenapa? Rupanya mereka menceritakan keburukan orang lain. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana seandainya yang kami ceritakan itu benar? Benarnya dia suka mencuri, kita ceritakan. Maka kata Nabi, kalau benar, itulah ghibah. Itulah menggunjing. Itulah makan daging saudara. Kalau nggak benar, kata Nabi, itu fitnah. Maka dua-duanya berdosa besar. Bapak Ibu, kalau dosa kita kepada Allah, maka nanti kita cukup istighfar. Astagfirullah. Ketika kita istighfar kepada Allah, dosa-dosa kita diampunkan. Tapi dosa kita sesama manusia belum akan diampunkan oleh Allah sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita datangi, orang yang kita gibahi, orang yang kita ceritakan keburukannya. Maka kata Allah, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah, jangan suudzon, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan menggunjing. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, kata Allah. Maka yang sudah terlanjur, ya kan Pak? Kalau zaman sekarang yang menggibah ini bukan ibu-ibu saja. Bapak-bapak pun sekarang kalau udah duduk di warung kopi, Allahu Akbar. Iya kan? Awalnya cerita kebaikan. Kalau si Polan itu Allah bayar yang baikan katanya. Tapi diceritakannya udah udahlah cerita lagi yang jelek-jeleknya itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang merusak puasa kita. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang mohon kiranya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.